John Snow, Bapak Epidemiologi Dunia. Ilmuwan itu harus siap dicuekin dan ditertawakan. Hipotesis dan teori belum tentu langsung diterima. Itu juga yang terjadi pada seorang dokter yang saat ini harum namanya dikenal sebagai Bapak Epidemiologi. Jangan dikira perjuangannya mudah. Upayanya penuh dengan tantangan dan rintangan. Bertahun-tahun setelahnya, barulah dunia mengakui jasa-jasanya. Wabah kolera di Eropa terjadi pada abad 18. Di London sendiri, wabah terjadi berkali-kali. Pertama, tahun 1831, kemudian tahun 1848 sampai 1849, lalu tahun 1854. Nah, John Snow identik dengan wabah kolera yang terjadi di London tahun 1854. Tapi yang patut dicatat, minatnya terhadap kolera telah lahir jauh-jauh hari, sejak Snow masih berstatus mahasiswa. Tantangan pertama Snow adalah pada teori miasma yang diakui saat itu. Menurut teori ini, sumber masalah kolera ada di udara. Penyebabnya adalah sesuatu yang ada di udara. Masuk akal sih, karena pada masa itu udara di kota-kota besar di Eropa tidak sehat, bau. Apalagi tinja kolera juga mempunyai bau yang sangat khas. Snow menolak teori ini. Menurutnya, sumber masalah kolera ada di air. Berdasarkan pengamatan yang dilakukannya, gejala yang dialami orang yang terkena kolera lebih dominan di perut, seperti mual, muntah, dan diare. Sumber masalahnya mesti sesuatu yang berhubungan dengan makanan atau minuman. Jika sumber masalahnya di udara, maka gejala yang lebih dominan mestinya ke pernafasan. Pendapat Snow dipresentasikan tahun 1849. Tapi ya begitu, teori ini bertentangan dengan arus utama. Snow tidak patah semangat. Ia lalu melakukan penyelidikan. Ia mengamati data register kasus wabah kolera tahun 1849. Tujuannya mencari kaitan antara sumber air minum dengan kolera. Ada dua perusahaan yang menyuplai kebutuhan minum penduduk London saat itu, Southwark and Vauxhall atau SP dan Lambert. Kematian akibat kolera pada mereka yang suplai air minumnya dari perusahaan SP adalah 315 per 10.000 penduduk. Sementara pada mereka yang disuplai oleh perusahaan Lambert, insidennya 37 per 10.000 penduduk. Snow menunjukkan bahwa ada perbedaan kasus kolera antara wilayah yang disuplai SP dan disuplai Lambert. Bagi Snow, data ini adalah bukti bahwa masalah kolera ada di air, bukan di udara. Ternyata wabah kolera datang lagi, tahun 1854. Begitu wabah datang, Snow langsung bereaksi. Ia memetakan 80-an kasus pertama, di mana mereka tinggal, dan dari mana sumber air minum mereka. Ternyata, Snow mendapatkan fakta bahwa kasus kolera berasal dari mereka yang sumber airnya sama, yaitu dari sebuah sumber pompa di sebuah jalan di kota London. Pengamatan yang dilakukan terhadap penduduk di sekitar pompa memberikan fakta yang menarik. Kolera tidak terjadi pada mereka yang tinggal di daerah yang sama, namun sumber airnya bukan dari sumber pompa tersebut. Ia kemudian menghadap otoritas London dan mengatakan bahwa sumber masalah ada di sebuah sumur pompa. Otoritas tempat tidak percaya terhadap Snow. Namun karena Snow bersikeras, permohonan Snow dipenuhi, yaitu mencabut handle pompa dan memeriksa kualitas air. Apa yang terjadi setelah handle pompa dicabut? Setelah dicabut, ternyata masih terjadi kasus kolera. Bagaimana kualitas airnya? Mereka tidak menemukan apa-apa, airnya bagus. Apa yang terjadi ketika handle pompa dipasang lagi? Tidak ada insiden kolera yang baru. Fakta-fakta ini membuat Snow kembali ditertawakan. Snow, kamu gak tahu apa-apa tentang kolera. Begitulah kira-kira. Namun, beberapa bulan kemudian, kolega John Snow membuktikan bahwa pendapat Snow benar.